bersama kita di Kongko Time HD dengan saya Dewi dan saya Hans. Oke, kali ini kita bahas-bahas tentang karena akhir-akhir ini kan kita merayakan satu hari yang dimana membuat seluruh warga Indonesia tuh kayak bangga gitu. Tahu apa? 17-an. Semua orang juga tahu. Semua orang juga tahu 17-an. Ya, memang sih semua orang tahu. So, 17-an tuh menarik dengan kalau di Indonesia ya, hari kemerdekaan tuh pasti banyak yang tema-temanya yang lomba-lomba kayak gitu ya kan? Semarak 17-an. Iya betul. Kayak dulu tuh kayak ada lomba panjat pinang. Kau udah pernah ikut nggak? Udahlah. Panjat pinang, panjat mangga, orang, semua ada tak ikut. Bahaya itu. Oke, kalau jadi kita cerita 17-an nih kan. Jadi kita bahas sebenarnya kita hari ini mau bahas makna dari 17-an di masa pandemi. Jadi kita tahu bahwasanya 17-an dahulu sama sekarang itu ada perbedaan, apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa merayakan 17-an seperti layaknya dulu. Iya gitu. betul sekali. Oke, so saya mau nanya nih, kita tiap tahun kita ngerayain 17-an. Kamu tahu nggak sih, menurut kamu nih, apa sih makna kemerdekaan? Gitu ya? Iya. Kalau makna kemerdekaan bagi Dewi ya, itu kayak kita tuh berjuang untuk membesarkan lagi nama Indonesia di tingkat internasional gitu. Itu maknanya. Karena sekarang kan meskipun penjajahan kayak main senjata gitu kan udah nggak ada lagi ya kan? Nggak main lagi di zaman sekarang. Mobile Legends ada Mobile Legends. PUBG. Jangan bilang kamu itu Free Fire. Free Fire bro. FF. Enggak. Kan sekarang udah mulai ada kemerdekaan, kebebasan untuk berpendapat kayak gitu. Oke, berarti kalau menurut kamu tuh merdeka itu artinya bebas berpendapat. Kita berperang. Jadi kita sekarang berperang melawan apa? Kita masih berperang atau enggak sekarang? Sebenarnya kita masih berperang. Sama apa? Melawan pelakor. Indonesia belum bebas dari pelakor, guys. Nggak bercanda. Okay. Kita tuh sekarang itu berperang untuk melawan diri kita sendiri sebenarnya. Karena sekarang masa pandemi kan, kita banyak di rumah saja. Karena orang lain merang lawan virus, Bu. Ibu lawan diri sendiri itu gimana? Oh, kita beda dari yang lain ini. Kalau Hans sendiri nih, memaknai sebuah kata kemerdekaan itu seperti apa sih? Menurut saya kemerdekaan itu ialah dimana orang punya kreativitas yang tak terbatas dan dia punya kesempatan. Contohnya saya punya kesempatan untuk mewujudkan kreativitas saya, ide saya gitu. Terlepas dari situasi dan kondisi, tidak ada seorang pun yang boleh menahan atau melarang kebebasan berpendapat, melakukan kreativitas. Secara hukum itu masih masih dianggap legal dan baik. Tidak ada seorang pun yang harusnya boleh melarang itu gitu. Gitu ya. Saya bebas, saya mau ngapain, saya bebas, saya mau ngomong apa aja gitu. Terlepas dari masih dianggap wajar di mata hukum. Gitu ya. Berarti kebebasan yang menurut Hans itu yang bebas untuk mengutarakan pendapat, bebas untuk melakukan kreativitas tanpa batas gitu ya. Dia lebih ke explore gitu. Kalau saya mau misalnya melakukan sesuatu, saya mau explore ide saya gitu kan. Ya, I'll do it. Gitu No ya. matter what, I'll do it. Oke, tapi tetap masih dalam batas-batas yang wajar gitu ya, tidak menyeleweng ke ilegal gitu ya. Tetap. Ibu karena orang hukum kan mereka bahasan takut awan jadinya. Aduh. Terus biasanya nih, kalau Dewi kan biasanya kalau 17-an itu ya,
kalau masa-masa sekolah dulu kan kita masih yang face to face gitu ya kan, Iya. masih apa namanya, masih bermain lah sama teman-teman gitu. Biasanya aku tuh kalau 17-an itu main tarik tambang sama teman-teman. Oh, Aku iya, paling jago iya. main tarik tambang guys. Tarik hati juga. Tarik hati orang juga jago. Tarik hati ya, aduh. Tarik- Bukan tarik aja pak, saya tarik ulur deh. Iya, tarik tambang kan juga ditarik ulur juga. Oh iya iya, iya saya jago di situ guys. Oh gitu ya. Iya. Ibu nggak cocok 17-an. Oke. Oke, kalau Jod- Han sendiri gimana? 17-an menghabiskan waktu dengan siapa, ngapain gitu? Dulu tuh saya masih tinggal di Medan ya. Jadi saya sempat jadi panitia 17-an juga di kompleks saya tinggal. Aha. Dulu sebelum jadi panitia dari kecil saya ke 17-an tuh hampir semua cabang olahraga ya, hampir kayak yang terkenal aja itu pasti diselenggarain. Contohnya sepak bola, Oke. badminton, Wis. lomba bawa kelereng, Wah. pakai sendok, balap karung, Oke. panjat pinang. Kalau sponsor uangnya tahunannya lagi gede itu ada panjat pinang, hadiahnya pun mantap-mantap. Oh gitu ya? Ya, keren gitu. Oke, Terus ada kalau malamnya tuh kita ada lomba karaoke. lomba karaoke. Lomba karaoke. Sama siapa aja tuh lomba karaoke? Saya pernah lomba karaoke juara harapan 2. Iya, boleh coba nyanyi? Nggak bisa. Tes lah, biar teman-teman kita di sana mendengarkan gitu suara merdu kamu. Batuk. Nggak bisa. Merdu sekali suaranya. Itu duet sama abang saya dulu. Oh gitu ya? Iya. Wah, berarti abangmu juga pandai ya? Terpaksa lebih tepatnya sih. Terpaksa. Jadi itu sih, jadi itu banyak banget lomba yang kita selenggarin itu kayak satu harian dari pagi sampai sebenarnya itu dari malam tanggal 16-nya itu malam tuh kita udah pada jagain tempat, nggak tidur, main sama teman gitu. Pagi udah mulai, ada lomba balap sepeda hias juga, Oh, ada sepeda hias. makan kerupuk juga gitu. Jangan bilang ada. bapak nomor 1 nih makan kerupuk. Iya. Enggak, Oh, saya pakai nasi. juara 2. Mama saya bawa nasi biar semangat makan. Jadi kalau saya makan gitu kan saya suapin. Bagus ya. Hemat sambal. Nanti kalau nonton ini anaknya. Besok 17-an adain lagi ya tante. Tapi ya, saya ada research juga nih di internet ya. Jadi Apa itu? sebenarnya sejak kapan sih lomba 17-an yang kayak balap karung dan lain-halnya itu mulai dilakukan gitu di Ya, Indonesia? Itu kan ya, betul, cuma betul. terjadi di Indonesia aja, nggak ada kayak kita lihat di Amerika itu balap karung gitu nggak ada gitu. Nggak ada. Makan kerupuk gini nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu tercetus sendiri oleh masyarakat setempat di desa atau kelurahan mereka tinggal gitu. Jadi setiap tempat punya tradisinya sendiri sebenarnya. Oke, jadi hal-hal kecil ini sebenarnya mulai terkenal dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan itu sampai terkenal di Indonesia dan dijadikan like habit culture gitu. Kayak Jadinya. culture setiap setiap kemerdekaan itu pasti ada Ya gitu wajib ya. dilakuin, tapi itu sebenarnya bukan hal yang wajib, tapi itu culture kita untuk menjaga culture 17-an di Indonesia itu wajib gitu. Hal-hal yang kayak mau main lumpur, terus main bola pakai daster juga kita pernah. Iya, ada yang main bola pakai daster itu lucu banget. Gitu kita pernah itu, kita kayak so fun banget gitu. Iya. So saya baca ini di internet. Jadi sebenarnya kata sejarawan J.J. Rizal menilai tradisi lomba dalam memperingati HUT RI muncul pada tahun 1950-an. Oke. Perlombaan diselenggarakan oleh seksi pemuda atau wanita atas koordinasi dari ketua RT. Jadi sebenarnya dari desa-desa atau RT RW setempat gitu yang mereka melakukan usulan-usulan apa sih yang asik, yang sederhana tapi fun gitu sebenarnya untuk memperingati 17 itu sendiri gitu. Terlepas dari perjuangan yang telah kita lakukan, kita harus merayakan dengan melakukan hal yang fun gitu. Gitu ya, Iya. selain fun juga mempererat rasa kekeluargaan juga, ya kan, menambah pertemanan. Ya, dengan tidak lupa dengan tema ke-17-an dengan hiasan tema itu juga bisa memperingati kita dengan
makna 17-an juga. Kenapa kita merayakan 17 Agustus itu? Apa yang terjadi pada saat 17 Agustus 1945 gitu. Terus juga kita ada sedikit lomba puisi juga ada gitu. Oh gitu. Pernah ikut? Hans sendiri pernah ikut nggak lomba puisi? Saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi karaoke udah, balap karung udah juga, ya kan? Puisi saya enggak. Oh puisi enggak. Balap untuk dapetin cewek udah pernah. Namanya itu salah satu ini. Salah satu cabang olahraga yang nggak mungkin ada gitu di 17-an ya kan. Kalau versi mama-mamanya pelakor masuk cabang olahraga. Kan tadi gue bilang kita sudah melawan pelakor. Malah ditambah cabang olahraga. Itu olahraga hati itu. Gitu ya. Iya, bukan jasmani itu. Oke, jadi itu sebenarnya di 17-an yang dulu dilakukan sebelum waktu lebih tepatnya sih pertama itu waktu masa anak-anak ya. Anak-anak tuh kita pasti fun banget sampai remaja. Kemudian dewasa mungkin kita sudah tidak terlibat langsung tapi overall semuanya itu masih sama gitu. Iya. Sekarang kita ada di tahun 2021. Iya betul. Okay, so everyone know we are in the middle of like pandemic situation, like struggle. Kita cukup kesulitan menghadapi semuanya dan cukup sulit menerima kenyataan bahwasanya kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya atau melakukan aktivitas yang fun banget seperti dulu lagi gitu. Iya, sangat dirugikan sebenarnya. Satu sisi saya merasa saya dirugikan. Kenapa Hans merasa dirugikan? Ya, saya mau senang-senang 17-an itu harusnya kita melakukan hal-hal yang fun banget gitu. Saya masih rindu dengan suasana-suasana seperti dulu. Tapi malah bukannya hanya tidak ikut saja, tapi tidak boleh berinteraksi atau melakukan apapun gitu. Malah harus stay di rumah gitu. Stay. Like nothing happen. Bahkan upacara pun itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tertentu saja gitu. Gitu ya. Iya. Tapi ada kok upacara virtual, jadi kita bisa merayakannya lewat rumah, by Zoom kayak gitu. Tadi sedikit kan Hans tadi bilang kalau 17-an itu di masa sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu lebih asik banget di masa sebelumnya, sebelum pandemi gitu. Iya, benar. Kira-kira nih Hans, Dewi kan ada beberapa lihat nih ada di internet gitu kan, selain kita main tarik tambang dulu itu udah ganti ke virtual semua loh. Contohnya kayak main TikTok, lomba TikTok. Sekarang kan TikTok lagi naik-naik daun ya kan, lomba-lomba TikTok kayak gitu, make up. Tapi itu kayak kursus warga TikTok generation. Aduh, jadi aku TikTok generation Saya gitu bukan ya. warga TikTok generation. Gitu ya, aduh. TikTokers. Sayang kali. tapi benar. Dengan perubahannya zaman, kita tuh harus memang menyesuaikan, beradaptasi. Kita nggak bisa selalu berharap satu balik seperti itu. Walaupun memang itu keinginan semua orang, tapi di saat sekarang ini kita harus bisa beradaptasi. Kalau nggak kita nggak akan survive. Kita harus beradaptasi. Tetap di masa pandemi ini ada yang melaksanakan 17-an gitu. Tapi caranya berbeda, lebih modern gitu. Iya, Oke, tidak yang lebih yang klasik itu sangat jarang gitu. Gitu ya. Oke, karena sangat sulit untuk mematuhi protokol kesehatan selagi melaksanakan hal-hal seperti itu gitu. Iya, sekarang kita tuh kan lagi masa-masa social distancing kan. Yang penting hati nggak distancing aja ya kan guys. Kalau hati distancing susah nanti. Nanti nyelip pelakor deh. Pelakor sekarang udah jago-jago loh Pak. Iya, nggak bisa dibasmi pakai semprotan lagi. Udah pakai masker. Dibasminya pakai kutepok. Kayak gitu. Ini guys itu beberapa contoh atau kisah kita sendiri lah ya. Tapi masih ada loh 17-an di sekarang saya udah lihat juga di internet masih ada search lomba 17-an di zaman modern di kekinian. 17-an yang kekinian itu pertama ada kayak lomba
baca puisi, terus ada lomba ini foto kemerdekaan. Jadi kayak kita bisa lomba foto keluarga, foto kemerdekaan gitu. Kalau mau baca puisi memang saya rasa itu dari dulu juga udah ada ya, kayak masih bisa dilakukan oleh anak-anak gitu kan. Terus sekarang tuh ada lomba foto kemerdekaan, jadi kayak family foto dengan bertema kemerdekaan gitu. Itu dilombakan juga yang mana yang terbaik, yang paling keren, yang paling unik, paling lucu gitu, dengan kategori seperti itu masih bisa dilombakan gitu. Kan lomba yang dulunya sebelumnya belum pernah ada. Terus ada lagi tuh, apa itu? bernyanyi lagu kebangsaan. Ini juga dulu sudah ada, mungkin dilanjutkan sampai sekarang. Terus lomba membuat video kreatif bertema kemerdekaan. Kita bicara tentang kemerdekaan ini ya. Kamu menyadari sesuatu nggak sekarang? Kita punya baju tuh merah putih. Tanpa sengaja tuh kita menggunakan baju yang merah putih gitu. Nggak, kalau saya sih udah janjian tadi harus pakai merah putih. Kamu janjian tadi ya? Janjian sama siapa? Settingan ya guys ya. Nanti cut ya bagian ini. Malu gitu sama guys gitu. Iya, baju merah putih sih. Iya, baju merah putih ya kan kita. Ya kamu sih merah putih, aku merah aja. Karena hatiku merana padamu. Iya. Nah, kita back to the laptop, kata yang orang yang pernah saya kenal. Oh gitu ya. Oke. Lomba, saya mau bahas nih, ini bagus. Lomba membuat video kreatif bertema kemerdekaan. Oke. Kenapa menurut saya lomba membuat video ini sangat penting? Menurut saya ini sangat baik gitu. Sebenarnya ini lebih ke video motivasi untuk anak-anak selanjutnya. Mungkin dengan video dokumenter. Video dokumenter itu memang sangat penting. Dokumen resmi negara, original mungkin rekamannya. Tapi itu mungkin banyak yang tidak dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Kenapa tuh? Kenapa Hans bisa berpendapat seperti itu? Karena video dokumenter itu kalau untuk anak-anak zaman sekarang tuh mereka itu terkesan boring, bosan gitu, like it's not my type gitu, video My ini. style Ya gitu. my style gitu maksudnya. Jadi kayak mereka itu terkesan boring, 1 jam lebih nonton doang dengan gak jelas gitu. Anak kita lebih terkesan tuh sukanya tuh yang simple, tepat, padat gitu. Kita langsung tahu, oh ini video tentang ini, oh ini poinnya langsung ini, like right to the point-nya langsung gitu. Oke. Dengan adanya video kemerdekaan ini, jadi mereka tuh anak-anak yang buat video ini, mereka tuh punya point of view yang berbeda dalam menunjukkan makna kemerdekaan di zaman sekarang. Walaupun menggunakan platform apapun seperti like Facebook, Instagram, Twitter, TikTok juga masuk di situ ya, begitulah. YouTube pun masuk YouTube, juga ya. YouTube juga masuk. YouTube itu kenapa menurut saya itu penting gitu. Oke. Makanya itu harus tetap dilakukan dari tahun ke tahun. Dengan kreativitas orang tuh kan nggak terbatas gitu. Luar biasa banget mengingatkan kita akan budaya kita punya culture, kita punya 17.000 pulau lebih dengan berbagai macam suku, bangsa. Itu kalau dikombin jadi satu itu luar biasa banget. Itu kenapa menurut saya membuat video kemerdekaan ini sangat penting. Ada lagi lomba makeup bertema kemerdekaan merah putih, sama dengan lomba ibarat foto tadi juga. Kemudian ada lomba menggambar dan mewarnai. Kemudian ada lomba membuat masker bertema kemerdekaan. Masker juga Yes. ada. Jadi ya ini kayak karena kita semua karena satu kebutuhan ya, masker sekarang benda wajib yang dibutuhkan setiap saat. Jadi kayak Iya, betul. jadi meningkatkan minat orang untuk menggunakan masker juga. Iya. Jadi makanya ada yang kita beli, kalau misalnya anak-anak juga bisa buat atau cat menggunakan kreativitas mereka sendiri. Kemudian ada lomba cerdas cermat. Kan dulu nggak ada cerdas cermat. Ada, zamanku dulu ada. NANI?お前はもう死んでいる。 Jangan lupa ada. Oke lah. Oke, kemudian ada lomba menulis, Oke. lomba kostum unik. Oh, kostum unik memang. Dari dulu ada kayaknya. Iya. Tapi kayak anak-anak sih, genrenya anak-anak. Terus lomba memasak tema kemerdekaan. Itu dia yang terakhir. Itu yang saya search. Zaman sekarang stylenya itu udah nggak yang klasik, lebih ke modernisasi sih. Iya, Gitu ya. betul. Ini kita banyak bicara masalah lomba ya. Tapi kita tidak melupakan satu hal juga.
siapa di balik kemerdekaan Indonesia? Oh iya, Betul? benar. Kita kan sibuk nih, kita kan udah ngobrol nih tentang apa itu makna kemerdekaan, perlombaan apa saja yang ada ya kan sebelum dan sesudah pandemi gitu. Terus Oke. apa namanya? Kita juga sudah berbicara tentang gimana sih asiknya perlombaan-perlombaan Ya, benar, itu benar. ya kan. Tapi kita nggak boleh lupa juga dong sosok siapa yang dibalik kemerdekaan Indonesia. Kalau menurut saya sih sosok ya, sosok semua orang pasti tahu siapa di balik kemerdekaan. Kali ini saya mau sharing, saya superhero di balik kemerdekaan Indonesia. Kalau sosok di balik kemerdekaan Indonesia orang pasti tetap bilang presiden dan wakil presiden. Tapi saya memang fans. Saya punya superhero untuk kemerdekaan Indonesia. Menurut saya superhero untuk kemerdekaan Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan pasti Bung Karno kalau orang-orang Bapak Insinyur Soekarno. Oke, Oke, berarti menurut saya beliau itu orang yang sangat jarang sangat jarang ada orang seperti beliau itu. Pengorbanannya sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Instead dia menggunakan powernya, kekuatannya, dia menggunakan pikirannya untuk memenangkan peperangan yang telah berjalan ratusan tahun, puluhan tahun sih tepatnya. Oke, jadi kenapa saya bisa fans sama beliau? Beliau itu orangnya pintar, bijaksana, disegani. Oke, dia punya lifestyle itu banyak disukai oleh orang lain. Contohnya? Saya. Gimana? Contohnya? Contohnya dia punya style unik dengan tongkatnya, dengan rokoknya, cerutunya, ya gitu, gaya berpakaiannya gitu. Kemanapun dia pergi dia punya identity itu tidak berubah gitu. Tetap orang tahu Bung Karno itu seperti ini gitu. Itu kenapa saya suka dengan beliau gitu. Kalau kamu ada nggak pahlawan yang kamu senang? Oh pasti. Siapa? R.A. Kartini dong. Iya, Ibu kita R.A. Kartini. Coba cerita tentang Ibu Kartini. Emansipasi wanita itu berasal dari beliau. Oke. Ya? Mungkin berasal dari tetangga kan? Enggak lah, masa mungkin dari bapak kan nggak mungkin. Oke. Gitu, dimana beliau dulu tidak dipingit, nggak dapat sekolah kayak gitu kan. Tapi beliau selalu berusaha keras untuk bagaimana caranya mendapatkan pendidikan kayak gitu. Dan membagi pengetahuan itu kepada berbagi pengetahuan juga memberikan kesempatan untuk anak-anak perempuan di lingkungannya bersekolah atau belajar. Iya betul. Jadi beliau memberikan sebuah contoh yang baik. Gitu. Benar. Kita udah bicara nih panjang lebar ya kan. Jadi kesimpulannya nih yang kita dapat apa nih Hans? Biar teman-teman tahu nih dari chit-chat kita berdua nih, kongko-kongko santai kita. Selain kita bersantai-santai ya kan. Kita juga memberikan info-info yang menarik. Contoh tadi kan kamu bilang ternyata lomba-lomba 17-an itu udah dimulai di tahun 1950-an gitu. Dan itu mulai dari lingkup yang paling kecil. Benar. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya apa yang harus kita lakukan ialah perjuangan itu bukan selesai kemerdekaan tapi selesai enggak. Perjuangan itu sampai sekarang tetap kita lanjutkan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat nama Indonesia itu harum di mata dunia itu tanggung jawab kita gitu. Dulu para pahlawan kita itu mereka merebut kekuasaan dari tangan penjajah, itu tugas mereka. Sekarang tugas kita mempertahankan. Kalau kita lengah, kita sebagai generasi muda lengah, negara ini tidak akan dalam keadaan baik-baik saja gitu. So menurut saya tanggung jawab kita juga cukup besar. Kita generasi muda yang akan mengemban tugas ke depannya. Iya betul. Kita harus tetap menjaga dan kita harus melakukan apapun sebisa kita untuk mengharumkan nama negara kita di mancanegara. Contohnya kita punya pahlawan namanya Liliana sama Grisha Poli. Mereka memenangkan medali emas di Tokyo. Iya, ajang cabang olahraga ini ya, badminton ya. Yes, correct. So, itu juga mengharumkan nama negara gitu. Mereka membawa nama negara ke sana gitu.
Oke guys, itu akhir dari cicat kita di malam ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman di rumah. Tidak hanya mendengar ocehan kita, tapi juga ada beberapa hal-hal yang unik dan menarik gitu ya. Gitu ya. Selain ada ide-ide, mana tahu teman-teman lagi bingung nih cari ide untuk lomba-lomba itu seperti apa sih, nonton di channel kita jadi tahu, oh ternyata ini juga bagus kayak gitu. Terus untuk anak-anak muda juga jangan, kita juga merupakan salah satu pahlawan ya kan, setelah kemerdekaan gitu. Karena kan kita tetap berjuang seperti yang Hans tadi bilang kan, kayak gitu. So teman-teman, itu akhir cerita kita di hari ini, di malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Yes. Jangan lupa share juga ke teman-temannya ya, biar info ini makin meluas. Kita minggu depan next episode kita mau undang narasumber kan? Iya sih rencananya. Ya, jadi kita planningnya next kita akan ada narasumber, pasti menarik banget. Jangan lupa nonton. Yes. Juga like, comment, and subscribe supaya bisa lihat episode berikutnya. Yes. Oke. Itu sudah. Bye bye. Bye bye.